saya telah menemukan aturan yang jelas. Orang-orang yang hidup sehat melewati usia 75 tahun hingga 90 tahun bahkan sampai 100 tahun semuanya memiliki kesamaan tanda-tanda khusus. Dan hal yang mengejutkan adalah tanda-tanda ini tidak bergantung pada usia di akta kelahiran, tetapi sepenuhnya bergantung pada bagaimana Anda merawat tubuh Anda mulai hari ini. Jika Anda memiliki 3 dari 5 tanda ini, peluang hidup hingga 90 tahun adalah 74%. Jika Anda memiliki kelimanya, peluang hidup hingga 100 tahun meningkat hingga 89%. Sebaliknya, jika tanda-tanda ini tidak ada tubuh, Anda bisa menua dengan kecepatan yang tidak normal. Anda bisa menjadi 20 tahun lebih tua dari usia sebenarnya. Lalu apa saja 5 tanda ajaib tersebut? Bagaimana Anda bisa memeriksanya langsung di rumah? Dan yang paling penting, jika saat ini Anda tidak memiliki tanda-tanda ini, bagaimana Anda bisa memperbaikinya dalam waktu 3 hingga 6 bulan? Hari ini dalam video ini saya akan mengungkapkannya secara rinci. Jika Anda menonton video ini sampai akhir dan mempraktikkannya dengan benar sesuai panduan saya, punggung Anda akan menjadi tegak, langkah kaki Anda akan menjadi lebih stabil, dan yang terpenting, Anda bisa menghadiri pernikahan cucu Anda dengan percaya diri tanpa tongkat. Orang-orang akan melihat Anda dan berkata, Anda terlihat jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Sebelum kita mulai, saya punya satu permintaan kecil. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka like agar video ini dapat menjangkau lebih banyak orang. Silakan berlangganan, subscribe saluran sehat itu menyenangkan, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengetahuan kesehatan yang berharga berikutnya. Dan khususnya tolong beritahu saya berapa usia Anda tahun ini di kolom komentar. Saya sangat ingin tahu usia orang-orang yang peduli dengan kesehatan jangka panjang mereka. Sekarang mari kita jelajahi bersama 5 tanda yang menentukan apakah Anda bisa hidup sehat hingga usia 90 atau 100 tahun. Saya akan menghitung mundur dari tanda ke-5 hingga ke-1. Tanda nomor 1 akan sangat mengejutkan Anda. Rahasia kesehatan. Tanda kelima yang ingin saya bagikan adalah kekuatan tangan, hal yang diabaikan oleh kebanyakan orang. Tahukah Anda, saya masih teringat pasien yang saya temui 10 tahun lalu. Beliau berusia 73 tahun dan melakukan pemeriksaan rutin dengan saya. Saat itu, tes tekanan darahnya normal. Tes gula darah juga stabil. Saya dengan tenang memintanya pulang. Namun hanya 6 bulan kemudian saya mendengar kabar bahwa beliau jatuh di tangga tulang pinggulnya patah dan meninggal tak lama kemudian. Saya terus bertanya pada diri sendiri, pasti ada tanda peringatan yang saya lewatkan, dan kemudian saya menemukan jawabannya. Itu adalah tangan. Coba Anda pikirkan, selama puluhan tahun pengobatan tradisional hanya berfokus pada tekanan darah dan gula darah. Tidak ada yang peduli apakah Anda bisa membuka tutup botol atau tidak. Terlihat sederhana, bukan? Tapi ini adalah kesalahan fatal. Musik jurnal kedokteran paling bergengsi di dunia, The Lancet, melakukan penelitian besar-besaran yang melibatkan 140.000 orang di 17 negara. Musik, hasilnya mengejutkan seluruh dunia medis. Setiap penurunan 5 kg, kekuatan cengkeraman tangan risiko kematian Anda meningkat sebesar 16%. Apa artinya ini? 2 dari 10 lansia meninggal lebih awal karena tangan mereka lemah. Dan yang lebih menakutkan, kekuatan tangan memprediksi umur Anda lebih akurat daripada pengukuran tekanan darah. Sekarang, tolong hentikan video ini sebentar. Bangunlah pergi ke kulkas dan cobalah buka tutup botol apa saja. Bisakah Anda membukanya sekaligus, atau harus memutarnya berkali-kali, atau bahkan harus meminta bantuan orang lain? Jika jawabannya adalah tidak mudah terbuka, maka otak, jantung, dan paru-paru Anda sedang mengirimkan sinyal. Bahaya. Agar Anda bisa membayangkan lebih jelas, saya akan ceritakan satu kasus tipikal. Seorang bapak berusia 80 tahun mengukur kekuatan tangannya dan hasilnya hanya 18 kg. Padahal, standar normal untuk pria seusia ini adalah 25 kg musik. Akibatnya setiap kali naik tangga napasnya terengah-engah. Jika membawa belanjaan dari pasar, tangannya gemetar dan harus istirahat di tengah jalan. Kehidupan beliau semakin sempit. Namun keajaiban terjadi. Setelah melakukan latihan sederhana yang akan segera saya pandu selama 3 bulan,
kekuatan tangannya meningkat menjadi 24 kg, naik 6 kg. Dan tebak apa yang terjadi selanjutnya? Tekanan darahnya turun. Obat darah tinggi berkurang dari 3 butir menjadi 1 butir. Saat naik tangga, dia tidak lagi sesak napas. Hanya dengan memperbaiki kekuatan tangan, hidupnya berubah total. Mengapa hal ajaib seperti ini bisa terjadi? Anda harus mengerti bahwa kekuatan tangan bukan sekadar kekuatan telapak tangan. Ini adalah cermin yang memantulkan kesehatan seluruh tubuh Anda. Jika cengkeraman tangan kuat itu, bukti jantung sehat. Paru-paru bekerja dengan baik, dan otot seluruh tubuh penuh vitalitas. Sebaliknya, jika cengkeraman tangan lemah itu peringatan bahwa jantung sedang melemah, fungsi paru-paru menurun. Otot-otot semakin menyusut. Lalu apa yang harus Anda lakukan mulai sekarang? Saya akan beritahu 3 gerakan sederhana yang bisa dilakukan siapa saja di rumah. Pertama, setiap pagi setelah bangun tidur, pergilah ke kulkas dan cobalah membuka tutup botol. Awalnya mungkin tidak terbuka, tidak apa-apa. Teruslah mencoba memutarnya. Kedua, saat pergi ke pasar, cobalah membawa keranjang belanja dengan kedua tangan dan berdiri selama 1 menit. Jika terlalu berat, bisa mulai dari 30 detik. Ketiga, setiap kali mencuci, jangan memeras handuk sembarangan, tapi peraslah dengan kuat menggunakan tangan. Hanya dengan 3 gerakan ini, jika dilakukan rutin setiap hari, saya jamin dalam 3 bulan, kekuatan tangan Anda akan meningkat nyata. Dan jika kekuatan tangan meningkat, jantung akan lebih sehat. Paru-paru akan lebih sehat. Seluruh tubuh akan menjadi lebih mudah. Tapi jangan senang terlalu dini. Lolos tanda ke-5 ini bukan berarti Anda akan hidup sampai 90 tahun. Tanda ke-4 yang akan segera saya ungkap jauh lebih menakutkan. Ini berhubungan langsung dengan otak Anda, dan jika tanda ini tidak ada risiko jatuh, penyebab kematian nomor 1 pada lansia akan mengintai Anda setiap hari. Tanda keempat yang ingin saya bagikan adalah kemampuan menjaga keseimbangan. Banyak orang berpikir wajar saja keseimbangan memburuk kalau sudah tua. Tapi jujur saya katakan itu adalah pemikiran yang berbahaya. Bapak Ibu sekalian, apakah Anda berani mencoba gerakan sederhana ini? Besok pagi saat bangun, cobalah memakai celana tanpa bersandar ke dinding. Itu saja, tapi saya peringatkan sebelumnya, jika Anda terhuyung-huyung atau harus buru-buru memegang sesuatu karena takut jatuh atau bahkan tidak bisa berdiri dengan satu kaki selama beberapa detik saja, maka otak Anda sedang meneriakkan sinyal bahaya yang sama sekali tidak Anda sadari. Saya tahu apa yang Anda pikirkan sekarang, cuma jatuh saja apa masalahnya, tapi izinkan saya memberitahu kebenaran yang kejam ini. Jatuh adalah penyebab kematian nomor 1 pada lansia. Bukan kanker, bukan penyakit jantung, tapi jatuh. Setiap tahun ribuan lansia jatuh dan tidak pernah bisa bangun lagi. Patah tulang pinggul, trauma kepala, cedera tulang belakang, hanya dengan 1 kali jatuh semuanya bisa berakhir. Dan sekali jatuh peluang untuk bisa bangun dan berjalan seperti sedia kala hampir nol. Tapi masalahnya jauh lebih dalam dari itu. Kemampuan keseimbangan yang buruk bukan hanya risiko jatuh. Ini adalah musik. Tanda bahwa otak kecil, cerebellum, dan organ keseimbangan di dalam telinga Anda semakin rusak. Otak kecil adalah bagian otak yang mengatur keseimbangan tubuh. Jika bagian ini melemah, Anda tidak hanya sulit menjaga keseimbangan, tapi juga akan kesulitan berjalan, bahkan bermasalah saat berdiri diam. Sebuah penelitian dari Universitas Johns Hopkins di Amerika Serikat yang melacak 5.000 orang selama 10 tahun mengungkapkan fakta yang menakutkan. Orang yang tidak bisa berdiri dengan satu kaki selama 10 detik memiliki risiko kematian 84% lebih tinggi dalam 10 tahun ke depan. Apakah Anda mendengarnya dengan benar 84%? Musik ini berarti 8 dari 10 orang yang tidak bisa menjaga keseimbangan tidak akan melewati 10 tahun berikutnya. Sebaliknya, orang yang bisa berdiri dengan satu kaki lebih dari 30 detik memiliki risiko stroke dan masalah otak 52% lebih rendah. Agar Anda lebih paham, bayangkan seseorang berusia 77 tahun yang tidak bisa berdiri dengan satu kaki lebih dari 5 detik. Orang itu harus menggunakan tongkat saat bergerak dan sering terhuyung di dalam rumah. Selain itu, orang ini juga menderita diabetes dengan kadar gula darah tinggi. Hidupnya semakin sempit, kepercayaan dirinya hilang,
dan ketakutan akan jatuh menjadi obsesi setiap hari. Namun setelah melatih gerakan sederhana yang akan segera saya pandu selama 6 bulan, orang ini bisa berdiri dengan satu kaki selama 25 detik. Tongkat pun disingkirkan. Kadar gula darahnya secara ajaib kembali normal. Dan hal yang paling hebat adalah orang ini sekarang bisa pergi ke pasar sendiri, bahkan bisa berjalan lebih cepat daripada banyak orang yang lebih muda darinya. Mengapa keajaiban ini bisa terjadi? Rahasianya ada pada otot gluteus, otot bokong. Ini adalah massa otot terbesar di tubuh manusia. Saat Anda berlatih memakai celana sambil berdiri, Anda melatih otot bokong, dan jika otot bokong kuat, ia akan melindungi tulang belakang, menstabilkan lutut, dan mencegah segala risiko jatuh. Selain itu, jika keseimbangan membaik, kecepatan berjalan akan meningkat. Berjalan cepat berarti sirkulasi darah membaik dan gula darah akan turun secara alami. Lalu, apa yang harus Anda lakukan mulai sekarang? 3 gerakan ini akan mengubah hidup Anda. Pertama, mulai besok pagi berlatihlah memakai celana sambil berdiri dengan satu kaki bersandar pada dinding jika perlu di awal. Kedua, setiap kali menyikat gigi, cobalah berdiri dengan satu kaki. Mulailah dari 5 detik. Ketiga, saat menonton TV, jangan hanya duduk, lakukan gerakan berdiri dan duduk dari kursi sebanyak 10 kali. Jika dilakukan rutin selama 3 bulan saja, kemampuan keseimbangan Anda akan pulih secara menakjubkan. Risiko jatuh berkurang, gula darah turun, dan Anda bisa berjalan dengan ringan seperti masa muda. Namun jangan berpikir bahwa melewati tanda kelima tentang kekuatan tangan dan tanda keempat tentang keseimbangan sudah cukup untuk hidup sampai 90 tahun. Tanda ketiga yang akan segera saya ungkap berada di level yang benar-benar berbeda. Ini adalah garis batas yang memisahkan orang yang panjang umur dan orang yang pergi lebih awal. Tanda ketiga yang ingin saya bagikan adalah kecepatan berjalan. Dan tanda ini disebut sebagai jam hitung mundur umur Anda. Saat Anda keluar rumah hari ini, saya ingin Anda mencoba tes sederhana namun bisa menyelamatkan nyawa. Saat berdiri di depan zebra, cross penyeberangan jalan, ketika lampu hijau mulai berkedip, bisakah Anda menyeberang tanpa berlari? Atau apakah Anda harus terburu-buru? Panik bahkan belum sampai di seberang saat lampu merah menyala? 1. Pertanyaan lagi. Saat berjalan bersama teman-teman, apakah Anda selalu tertinggal di belakang? Jika jawabannya ya, jujur, saya katakan jantung Anda sedang menyalakan lampu peringatan merah. Saya akan ceritakan apa yang saya saksikan di ruang gawat darurat. Setiap kali pasien serangan jantung dibawa masuk, saya mengajukan satu pertanyaan kepada mereka. Apakah belakangan ini Anda merasa kecepatan berjalan Anda lebih lambat dari sebelumnya? Dan hampir semuanya menjawab serupa. Ya, dokter. Sekitar 6 bulan lalu, saya mulai tertinggal saat berjalan dengan teman-teman. Saya pikir cuma kaki saya yang melemah. Tapi kebenaran yang kejam adalah berjalan lambat bukan sekadar tanda kaki lemah. Itu adalah sinyal peringatan bahwa jantung dan paru-paru Anda sedang melemah secara serius. Penelitian Universitas Pittsburgh di Amerika Serikat melacak lebih dari 50.000 orang selama 15 tahun. Studi raksasa ini menghasilkan temuan yang mengejutkan. Orang yang berjalan cepat hidup 15 tahun lebih lama daripada orang yang berjalan lambat. Anda dengar itu? 15 tahun. Itu waktu yang cukup untuk melihat cucu Anda tumbuh, menikah, bahkan menggendong cicit. Tapi angka yang paling menakutkan adalah ini. Jika kecepatan berjalan Anda kurang dari 0,8 meter per detik, risiko kematian dalam 5 tahun ke depan meningkat 3 kali lipat. Anda mungkin tidak paham apa itu 0,8 meter per detik di jalan raya, tapi saya akan ubah menjadi ukuran yang lebih sederhana, yaitu berjalan sejauh 10 meter dalam waktu 12 detik. Jika Anda tidak bisa berjalan 10 meter dalam 12 detik itu, bukti bahwa jantung dan paru-paru Anda dalam kondisi sangat lemah. Yang perlu diperhatikan secara khusus, Asosiasi Medis Amerika telah secara resmi mengakui kecepatan berjalan sebagai tanda vital ke-6 tubuh manusia. Setelah suhu tubuh denyut nadi, tekanan darah, laju pernapasan, dan rasa nyeri, tepat setelah itu. Artinya ini sama pentingnya dengan pengukuran tekanan darah atau gula darah yang sering Anda periksa. Tapi berapa banyak orang yang memperhatikan kecepatan berjalan mereka sendiri? Saya akan jelaskan sebuah kasus tipikal agar Anda lebih paham. Seseorang berusia 77 tahun membutuhkan waktu 18 detik untuk berjalan 10 meter. Musik, artinya 0,55 meter per detik, jauh di bawah tingkat aman. Gejalanya baru jalan sedikit sudah terengah-engah. Musik pergi ke pasar menjadi tantangan berat.
Setelah diperiksa lebih dalam, kapasitas paru-parunya hanya 60% dari tingkat normal dan jantungnya juga melemah. Namun setelah melakukan latihan sederhana selama 4 bulan, keajaiban terjadi. Orang ini sekarang bisa berjalan 10 meter hanya dalam 10 detik. 1 meter per detik jauh melampaui tingkat aman. Dan itu bukan satu-satunya perubahan. Tanpa menambah dosis obat, indeks gula darahnya kembali normal, tekanan darah turun signifikan, kapasitas paru-paru pulih hingga 80%. Dan yang paling keren, orang ini sekarang pergi ke pasar sendiri, bahkan berjalan lebih cepat daripada teman-temannya yang lebih muda. Mengapa hanya dengan memperbaiki kecepatan berjalan bisa terjadi perubahan ajaib seperti ini? Jawabannya ada pada cara kerja tubuh kita. Saat Anda berjalan cepat, sistem otot seluruh tubuh berolahraga. Jantung harus berdetak lebih cepat untuk memompa darah. Paru-paru harus bekerja lebih keras untuk memasok oksigen. Sirkulasi darah membaik secara signifikan. Semua ini bergabung membentuk tubuh yang lebih sehat dan lebih muda. Sebaliknya, saat berjalan lambat, jantung dan paru-paru tidak terstimulasi sehingga perlahan melemah. Sirkulasi darah memburuk, otot-otot semakin menyusut atrofi. Itu adalah lingkaran setan yang menakutkan. Semakin lambat berjalan, semakin lemah, dan semakin lemah, semakin lambat berjalan, hingga akhirnya suatu hari tidak bisa berjalan lagi. Jadi apa yang harus Anda lakukan mulai hari ini? 3 cara sederhana ini akan mengubah hidup Anda. Pertama, setiap pagi berjalanlah selama 10 menit saja di taman dekat rumah. 10 menit tidaklah banyak. Kedua, cobalah tingkatkan kecepatan sedikit demi sedikit setiap minggu. Jika minggu ini Anda menempuh jarak tersebut dalam 15 menit, minggu depan, cobalah kurangi menjadi 14 menit. Ketiga, di penyeberangan jalan saat lampu hijau mulai berkedip, atau saat menyeberang jalan, jangan berhenti, tapi tingkatkan kecepatan dan berjalanlah dengan cepat. Dengan 3 cara sederhana ini, jika dilakukan rutin selama 3 bulan, kecepatan berjalan Anda akan membaik secara nyata. Dan jika kecepatan berjalan meningkat, jantung menjadi lebih sehat, paru-paru lebih kuat, sirkulasi darah lebih baik, dan seluruh tubuh menjadi lebih mudah. Namun saya harus memperingatkan Anda, meskipun tanda ke 5 kekuatan tangan bagus tanda ke, 4 keseimbangan bagus dan tanda ke, 3 kecepatan berjalan juga bagus jika tanda ke, 2 tidak ada, Anda masih berada di depan risiko yang serius. Dan tanda ke, 2 ini adalah yang paling mengejutkan. Dalam perjalanan saya memeriksa puluhan ribu pasien. Tanda kedua yang ingin saya bagikan adalah fleksibilitas kelenturan tubuh. Dan ini adalah hal yang paling mengejutkan saya sepanjang perjalanan memeriksa puluhan ribu orang. Malam ini sebelum tidur, saya ingin Anda mencoba satu gerakan yang sangat sederhana. Duduklah di kursi, luruskan kaki, dan cobalah membungkuk ke depan. Apakah tangan Anda menyentuh ujung jari kaki, atau Anda berhenti di tengah jalan karena tubuh terlalu kaku? Satu pertanyaan lagi. Saat memotong kuku kaki, apakah Anda bernapas dengan nyaman? Atau Anda harus menahan napas dan merasa kesulitan setiap kali memotong satu kuku? Jika jawabannya tidak sampai atau harus menahan napas, saya harus menyampaikan kabar buruk kepada Anda. Pembuluh darah di dalam tubuh Anda sedang mengeras seperti pipa air yang berkarat. Ini bukan ancaman atau berlebihan. Asosiasi Penelitian Arteri Jepang melakukan penelitian inovatif tentang hubungan antara fleksibilitas tubuh dan kondisi pembuluh darah. Hasilnya mengejutkan dunia medis. Koefisien korelasinya adalah 0,87. Angka yang sangat tinggi dalam penelitian medis. Apa artinya ini? Jika tubuh Anda kaku, pembuluh darah juga ikut kaku. Jika tubuh Anda lentur, pembuluh darah juga lentur. Singkatnya, kaku di luar berarti kaku di dalam. Dan apa akibat dari pembuluh darah yang kaku? Itulah infark miokard, serangan jantung, dan stroke. Pembunuh diam-diam yang merupakan penyebab kematian tertinggi pada lansia. Selama bertahun-tahun bekerja di UGD, saya menemui banyak kasus serangan jantung. Dan hal yang aneh adalah 9 dari 10 pasien memiliki ciri yang sama. Mereka tidak bisa membungkuk untuk memotong kuku kaki, tangan mereka tidak sampai ke ujung jari kaki, tubuh mereka kaku seperti batang kayu. Tapi saat itu sudah terlambat. Anda harus memahami satu hal penting. Fleksibilitas bukan sekadar kemampuan membungkuk atau menekuk tubuh.
Itu adalah indikator biologis yang mencerminkan kesehatan pembuluh darah Anda secara akurat. Jika Anda tidak bisa membungkuk itu bukan karena Anda tua, tapi karena pembuluh darah Anda sedang tersumbat kehilangan elastisitas. Berubah menjadi pipa kaku yang tidak bisa meregang. Agar Anda lebih memahami keseriusannya, bayangkan seseorang berusia 79 tahun sama sekali tidak bisa membungkuk. Dalam tes duduk dengan kaki lurus dan membungkuk ke depan tangannya berjarak 30 cm dari ujung jari kaki. Jarak yang mengkhawatirkan. Setelah diperiksa lebih dalam, usia pembuluh darah orang ini adalah 90 tahun. 11 tahun lebih tua dari usia aslinya. Kondisi arteriosklerosis pengerasan pembuluh darah sangat parah. Gejala paling jelas setiap naik tangga dada terasa sesak. Napas pendek, seperti ada yang meremas jantung. Tapi setelah rutin melakukan peregangan sederhana selama 6 bulan, keajaiban terjadi. Orang ini sekarang bisa membungkuk dan menyentuh ujung jari kaki. Bisa memotong kuku kaki sendiri tanpa menahan napas dan tanpa kesulitan. Dan yang lebih sulit dipercaya saat diperiksa lagi, usia pembuluh darahnya turun menjadi 75 tahun, menjadi 15 tahun lebih muda dalam 6 bulan. Kondisi pengerasan pembuluh darah membaik secara signifikan. Dada tidak lagi terasa sesak. Naik tangga menjadi ringan dan nyaman. Bagaimana peregangan sederhana bisa membuat perubahan luar biasa seperti ini? Jawabannya ada pada struktur tubuh kita. Saat Anda melakukan gerakan peregangan, otot meregang, dan di dalam serat otot itu ada jutaan pembuluh darah kecil. Saat otot meregang, pembuluh darah ini juga ikut meregang. Jika pembuluh darah sering diregangkan, elastisitasnya membaik. Jika ada elastisitas sirkulasi darah membaik, darah mengalir lebih baik mengantarkan oksigen dan nutrisi ke semua sel. Plak yang menyebabkan pengerasan arteri perlahan terurai. Sebaliknya, jika tubuh Anda selalu dalam posisi kaku dan tidak pernah diregangkan, pembuluh darah juga ikut mengeras. Jika pembuluh darah keras, darah tidak bersirkulasi dengan baik. Jika darah tidak bersirkulasi dengan baik, plak menumpuk. Dan suatu hari jika satu plak terlepas, ia akan menyumbat pembuluh darah sepenuhnya dan menyebabkan serangan jantung atau stroke. Jadi apa yang harus Anda lakukan mulai hari ini untuk menghindari tragedi itu? 3 cara sederhana ini akan menyelamatkan nyawa Anda. Pertama, setiap pagi bangun tidur, duduklah di kursi, luruskan kaki, dan cobalah membungkuk ke depan. Tahan posisi itu selama 10 detik. Awalnya mungkin Anda hanya bisa membungkuk sedikit, tapi jangan menyerah. Setiap hari bungkukkan sedikit lagi dan lama-lama akan menyentuh ujung jari kaki. Kedua, saat menonton TV di malam hari jangan hanya duduk di kursi, duduklah di lantai, buka kaki lebar-lebar, bungkukkan badan ke kiri lalu ke kanan. Tahan masing-masing 10 detik, ini cara hebat meregangkan otot pinggang tanpa menyita waktu khusus. Ketiga, setiap kali memotong kuku kaki, perhatikan napas Anda. Jangan menahan napas. Bernapaslah dengan teratur dan potonglah pelan-pelan. Jika Anda harus menahan napas untuk memotong kuku, itu tanda tubuh terlalu kaku dan perlu lebih banyak peregangan. Dengan 3 cara sederhana ini, jika dilakukan rutin selama 3 bulan, tubuh Anda akan jauh lebih lentur. Dan jika tubuh lentur, pembuluh darah akan menjadi lembut. Sirkulasi darah membaik. Risiko serangan jantung dan stroke berkurang drastis. Anda akan merasakan perbedaannya sejak minggu pertama. Namun saya harus memperingatkan Anda tentang satu hal yang sangat penting. Bahkan jika Anda sudah lolos tanda ke, 5 kekuatan tangan tanda ke, 4 keseimbangan tanda ke, 3 kecepatan jalan dan tanda ke, 2 fleksibilitas, semuanya menjadi tidak berarti jika tanda ke, 1 tidak ada. Dan tanda ke, 1 ini adalah hal yang paling saya yakini setelah memeriksa lebih dari 70.000 pasien. Inilah kunci emas yang menentukan apakah Anda bisa hidup sampai 100 tahun. Tanda pertama dan yang paling penting yang ingin saya bagikan adalah usia psikologis. Bagaimana Anda memandang diri Anda sendiri. Ini adalah senjata paling ampuh yang Anda pegang, tapi mungkin Anda belum tahu cara menggunakannya. Malam ini sebelum tidur, saya harap Anda berdiri di depan cermin dan menanyakan 2 pertanyaan sederhana namun bisa mengubah hidup kepada diri sendiri. Saya terlihat seperti umur berapa dan saya merasa seperti umur berapa? Apakah Anda merasa lebih muda dari angka yang tertulis di akta kelahiran atau merasa lebih tua? Jangan anggap ini hanya penghiburan diri atau pemikiran positif yang tidak berguna.
Apa yang akan segera saya ungkapkan kepada Anda adalah bukti ilmiah yang telah diverifikasi secara ketat dan Anda akan terkejut sampai tidak mempercayai telinga sendiri. Universitas London melakukan penelitian skala besar. Mereka melacak ribuan orang selama 20 tahun. Selama periode itu, mereka mengikuti setiap langkah dan napas para peserta. Hasilnya mengejutkan dunia medis. Perbedaan kemungkinan kematian antara orang yang percaya saya sudah 75 tahun dan orang yang percaya saya baru 55 tahun mencapai 41%. Apakah Anda memahami makna angka ini? 4 dari 10 orang hidup lebih lama hanya bergantung pada bagaimana mereka berpikir tentang usia mereka, tapi itu bukan penemuan yang paling mengejutkan. Pada tahun 2019, majalah sains terbaik dunia Nature mempublikasikan penelitian inovatif. Ini tentang struktur sel yang namanya cukup sulit diingat secara ilmiah. Tapi saya akan menyebutnya secara sederhana sebagai tali kehidupan telomer. Inilah yang menentukan seberapa lama sel Anda hidup. Jika tali ini panjang, sel hidup lama dan tubuh sehat. Jika pendek, sel cepat mati dan tubuh menua. Dan hal yang ajaib adalah tali kehidupan orang yang menganggap dirinya muda ternyata secara nyata lebih panjang daripada orang yang menganggap dirinya tua. Jika pikiran muda, sel-sel pun ikut muda. Ini bukan filosofi, ini murni sains. Tapi bagaimana hal ini mungkin terjadi? Apa mekanisme kerjanya? Jika Anda percaya diri Anda masih muda, sistem kekebalan tubuh Anda bekerja lebih kuat, sel-sel yang melindungi tubuh bekerja lebih aktif, tubuh memproduksi lebih banyak zat yang baik untuk kesehatan. Proses ini terjadi setiap hari, setiap jam, setiap menit. Perlahan-lahan, tubuh Anda benar-benar menjadi lebih muda. Ini bukan sihir atau fenomena spiritual. Ini fakta yang dibuktikan oleh ribuan penelitian ilmiah. Agar Anda bisa membayangkan kekuatan psikologis dengan lebih baik, saya akan ceritakan satu kasus tipikal. Seseorang berusia 88 tahun berjalan sendiri tanpa tongkat. Saat ditanya, orang ini berkata, "Di akta kelahiran tertulis 88 tahun, tapi dalam hati saya percaya saya 65 tahun." Dan setiap pagi bangun tidur, orang ini melakukan kelima gerakan tersebut. Melatih kekuatan tangan dengan membuka tutup botol. Menjaga keseimbangan dengan memakai celana tanpa bersandar musik. Berjalan cepat, peregangan otot. Dan yang terpenting melihat cermin dan berkata pada diri sendiri, "Saya masih muda, saya harus pergi ke pernikahan cucu dan menggendong cicit." Saat pemeriksaan kesehatan kelima tanda memenuhi standar, usia pembuluh darah hanya 70 tahun, 18 tahun lebih muda dari usia sebenarnya. Rahasia orang ini adalah keyakinan teguh bahwa tubuh mengikuti pikiran, dan kenyataan membuktikannya sepenuhnya. Sebaliknya, kesamaan dari orang-orang yang meninggal dini yang saya lihat adalah satu. Mereka selalu berkata, "Saya sudah tua, tidak bisa lagi." Pikiran mereka menua lebih dulu, dan tubuh pun menua mengikutinya. Ini lingkaran setan yang menakutkan. Semakin Anda berpikir diri Anda tua, semakin lemah tubuh Anda, dan semakin lemah semakin Anda merasa tua. Dan akhirnya, musik semuanya runtuh. Namun saya harus menekankan satu poin yang sangat penting. Jangan hanya berkata saya muda lalu duduk diam saja. Anda harus mempercayainya dengan tulus. Dan yang lebih penting, Anda harus menunjukkan keyakinan itu dengan tindakan nyata. Lakukan kelima tanda setiap hari. Latihan kekuatan, tangan keseimbangan, jalan cepat, peregangan otot, dan memupuk psikologis muda. Lalu mulai besok, apa yang harus Anda lakukan? 3 cara sederhana ini akan mengubah hidup Anda. Pertama, setiap pagi bangun tidur, berdirilah di depan cermin dan katakan dengan lantang, "Saya masih muda." Jangan berbisik, jangan hanya berpikir di kepala, tapi katakan dengan keras agar telinga mendengar dan otak mencatat. Saat kata-kata terucap, Anda mulai mempercayainya. Kedua, kurangi 10 tahun dari usia akta kelahiran Anda. Jika 75 tahun, percayalah Anda 65 tahun. Jika 80 tahun, percayalah Anda 70 tahun. Jangan anggap ini menipu diri sendiri. Ini cara memprogram ulang otak Anda untuk mengaktifkan mekanisme peremajaan di dalam tubuh. Ketiga dan yang terpenting, lakukan kelima hal tersebut setiap hari. Latih kekuatan tangan dengan buka tutup botol. Latih keseimbangan dengan pakai celana sambil berdiri. Kesehatan jantung paru dengan jalan cepat, kelenturan pembuluh darah dengan peregangan otot, dan memupuk psikologis dengan berteriak lantang, "Saya muda," dan inilah jadwal waktu yang bisa Anda harapkan.
Setelah 3 bulan Anda akan merasakan perubahan nyata pada tubuh. Setelah 6 bulan Anda akan terkejut melihat usia pembuluh darah menjadi lebih muda saat pemeriksaan kesehatan. Dan setelah 1 tahun, orang-orang di sekitar akan berkata kepada Anda terlihat jauh lebih muda. Apa rahasianya? Itulah kekuatan tanda pertama. Usia psikologis. Ini adalah senjata terkuat yang Anda miliki untuk mengalahkan waktu. Dan sekarang, setelah memahami ke-5 tanda panjang umur ini, ada satu hal yang harus dipahami dengan jelas melebihi apapun. Ke-5 tanda ini tidak berdiri sendiri-sendiri secara terpisah. Mereka tampak seperti 5 roda gigi yang saling terkait presisi dalam mesin kehidupan. Jika Anda memutar satu roda gigi, semua roda gigi lainnya akan ikut bergerak. Inilah yang saya sebut sebagai efek domino ajaib. Dan ini akan mengubah cara Anda memandang kesehatan Anda sepenuhnya. Saya akan jelaskan secara rinci bagaimana ke-5 tanda ini saling memengaruhi. Apa yang terjadi jika Anda mulai melatih kekuatan tangan dengan membuka tutup botol dan memeras handuk setiap hari? Tangan yang semakin kuat berarti otot seluruh tubuh menjadi aktif. Dan jika otot kuat Anda secara alami akan berjalan lebih cepat. Tanda ketiga otomatis membaik tanpa usaha tambahan. Tapi tidak berhenti di situ. Jika berjalan lebih cepat, jantung berdetak lebih kuat, sirkulasi darah lebih baik, dan ini membuat pembuluh darah Anda lebih lembut lentur. Tanda keempat yaitu fleksibilitas juga mengikuti. Atau mari kita lihat dari sudut pandang sebaliknya. Jika Anda melatih keseimbangan dengan berdiri saat memakai celana, atau berdiri dengan satu kaki saat sikat gigi, otak Anda terstimulasi dengan kuat, bagian otak kecil yang mengatur keseimbangan bekerja aktif. Dan jika otak aktif, ia mengirim sinyal ke seluruh tubuh untuk memperkuat aktivitas. Hasilnya, karena sistem saraf bekerja, lebih baik kekuatan tangan menjadi lebih kuat. Karena otak mengkoordinasikan anggota gerak lebih harmonis, kecepatan berjalan membaik. Bahkan jika otak sehat, otot lebih mudah rileks, sehingga fleksibilitas pun membaik. Lalu bagaimana dengan tanda ke-5 usia psikologis? Ini adalah kunci serbaguna yang membuka semua gembok lainnya. Jika Anda percaya Anda masih muda dan setiap pagi berteriak lantang, "Saya masih sehat," otak Anda melepaskan zat kimia positif. Zat-zat ini tidak hanya membuat perasaan Anda senang, tapi secara nyata memperkuat tenaga otot, memperbaiki keseimbangan, meningkatkan kecepatan berjalan, dan melembutkan pembuluh darah. Sains telah membuktikannya. Psikologis yang positif meningkatkan efek olahraga hingga 30%. Itulah sebabnya saya selalu menekankan, Anda tidak bisa hanya memilih 2 atau 3 tanda dan mengabaikan sisanya. Banyak orang bertanya kepada saya, "Dr. Agus, saya sibuk. Bolehkah hanya melatih kekuatan tangan dan jalan cepat?" Jawaban saya selalu, tidak boleh. Musik, dan inilah alasannya. Bayangkan, Anda hanya melatih kekuatan tangan dan kecepatan jalan tapi mengabaikan keseimbangan. Tangan kuat dan jalan cepat, tapi suatu hari saat turun tangga Anda terhuyung karena kurang keseimbangan dan jatuh. Satu kali jatuh saja bisa menghancurkan semua yang telah Anda bangun. Atau bayangkan Anda melatih 3 tanda pertama, tapi mengabaikan fleksibilitas. Tubuh menjadi kaku seperti kayu pembuluh darah, juga kaku dan suatu hari terbentuk gumpalan darah yang menyebabkan stroke atau serangan jantung. Semua usaha sebelumnya menjadi sia-sia. Dan yang terpenting, jika Anda melakukan ke-4 tanda, tapi mengabaikan usia psikologis, jika Anda berkata pada diri sendiri, "Saya sudah tua, tidak ada harapan lagi," maka efeknya berkurang separuhnya. Saya melihat banyak orang berlatih dengan sempurna tapi hasilnya sangat lambat, dan penyebabnya hanya karena mereka tidak percaya pada diri mereka sendiri. Sebaliknya, orang yang percaya pada kekuatan tubuh mereka, meski hanya berlatih ringan, mengalami kemajuan pesat yang tak terduga. Itulah sebabnya, ke-5 tanda ini dirancang untuk bekerja bersama seperti sistem yang sempurna. Setiap tanda mengkompensasi kekurangan tanda lainnya, setiap tanda memperkuat efek tanda lainnya. Jika Anda melakukan semuanya, Anda menciptakan pusaran positif. Semakin sehat, semakin ingin berlatih, dan semakin berlatih, semakin sehat. Penelitian Universitas Stanford di Amerika Serikat melacak 2 kelompok lansia selama 3 tahun. Kelompok pertama hanya melatih 3 dari 5 hal. Kelompok kedua melatih semuanya.
Hasilnya kelompok yang melatih semuanya mengalami peningkatan kesehatan 27 kali lipat dibandingkan kelompok lainnya. Bukan 2 kali lipat, tapi 27 kali lipat. Hampir 3 kali lipat. Itulah kekuatan efek domino ketika semua elemen bekerja bersama. Jadi saya sarankan kepada Anda, jangan mencoba memilih-milih atau menghemat usaha. Masing-masing dari 5 tanda ini hanya butuh beberapa menit sehari, totalnya tidak lebih dari 20 atau 30 menit. Tapi manfaat yang dibawa adalah hidup 15 tahun lebih lama, kesempatan melihat cucu tumbuh, dan kemampuan merawat diri sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Bukankah itu investasi paling berharga yang bisa Anda berikan untuk diri sendiri? Ingatlah, 5 tanda ini bukan 5 tugas terpisah. Mereka adalah 5 kepingan dari gambar utuh bernama kesehatan jangka panjang. Jika satu keping hilang, gambarnya tidak akan pernah sempurna. Namun meskipun Anda sudah memahami mekanisme kerja kelima tanda tersebut, masih ada elemen lebih dalam yang menentukan keberhasilan keseluruhan perjalanan ini. Psikologis, bukan kebetulan orang-orang yang hidup sampai 100 tahun memiliki pola pikir yang sama. Dan sekarang saya akan mengungkap rahasia yang dibuktikan sains kepada Anda. Ciri pertama dan paling menonjol adalah mereka tidak pernah menyebut diri mereka orang tua. Setiap kali saya tanya usia mereka, mereka selalu tersenyum dan berkata, "Usia hanyalah angka, Pak Dokter." Mereka tidak menyangkal usia di akta kelahiran, tapi mereka tidak membiarkan angka itu mendefinisikan kemampuan mereka. Mereka percaya tubuh masih bisa berubah dan membaik. Baik di usia 70, 80, bahkan 90 tahun. Ciri kedua adalah sikap hidup positif tanpa syarat. Orang-orang ini bukan orang beruntung yang tidak pernah mengalami kesulitan. Sebaliknya, mereka mengalami segala macam hal, kehilangan orang tercinta, sakit, kesulitan ekonomi. Tapi perbedaannya adalah mereka selalu menemukan sisi positif dalam setiap situasi. Saat jatuh, mereka tidak mengeluh. "Saya sial sekali," tapi berkata, "Untung jatuhnya ringan. Lain kali harus lebih hati-hati." Saat sakit, mereka tidak pesimis, "Saya mau mati," tapi berpikir, "Ini kesempatan merawat tubuh saya lebih baik." Sikap ini tidak muncul secara alami, tapi hasil latihan setiap hari. Ciri ketiga adalah mereka memiliki tujuan jelas untuk masa depan. Semua orang berumur panjang yang saya temui memiliki sesuatu yang dinantikan. Ada yang ingin melihat cucunya besar, ada yang ingin bepergian ke tempat yang belum pernah dikunjungi, ada yang ingin menyelesaikan proyek pribadi. Mereka tidak hidup sekadar menunggu kematian, tapi hidup dengan harapan dan rencana konkret. Ini menjadi motivasi kuat bagi mereka untuk merawat kesehatan setiap hari. Tapi saya tahu apa yang Anda pikirkan sekarang. Dokter Agus, kedengarannya bagus, tapi kadang saya merasa putus asa. Baru beberapa hari mencoba, lalu menyerah, dan setelah itu merasa bersalah. Jangan khawatir, ini perasaan yang sangat normal. Orang yang panjang umur pun ada kalanya merasa putus asa. Tapi mereka punya cara mengatasi yang sangat efektif. Cara pertama adalah mereka membagi tujuan menjadi kecil-kecil. Alih-alih tujuan besar harus hidup sampai 100 tahun, mereka membuat tujuan kecil. Hari ini buka tutup botol, atau minggu ini jalan sedikit lebih cepat dari minggu lalu. Setiap kali mencapai tujuan kecil, mereka senang dan mendapat motivasi untuk lanjut. Cara kedua adalah mencari teman seperjalanan. Olahraga sendiri mudah putus asa, tapi jika bersama-sama jauh lebih menyenangkan. Mereka mengajak teman tetangga atau keluarga bersama. Saat satu orang ingin menyerah, yang lain menyemangati, inilah kekuatan komunitas. Cara ketiga adalah mereka mencatat proses kemajuan. Setiap hari mencatat apa yang dilakukan meski sekecil apapun. Hari ini berhasil buka tutup botol. Hari ini berdiri 1 kaki 10 detik. Hari ini jalan tidak sesak napas. Setelah sebulan melihat ke belakang, mereka melihat kemajuan nyata dan bangga pada diri sendiri. Tapi sekarang saya akan mengatasi hambatan psikologis paling umum yang saya dengar dari pasien setiap hari. Hambatan pertama, "Saya sudah terlalu tua. Tidak bisa berubah lagi, Pak Dokter." Setiap mendengar ini, saya sedih karena orang itu menutup kesempatannya sendiri. Kebenaran ilmiahnya adalah tubuh manusia bisa berubah di usia berapapun. Menurut penelitian Universitas Harvard, orang usia 90 tahun pun setelah latihan 8 minggu,
kekuatan ototnya meningkat sampai 174%. Otak Anda bisa membuat koneksi saraf baru sampai napas terakhir. Masalahnya bukan Anda terlalu tua, tapi Anda percaya Anda terlalu tua? Coba pikirkan. Jika orang 90 tahun bisa berubah, kenapa Anda yang 60 atau 70 tahun tidak bisa? Cara mengatasinya. Mulai hari ini, ganti kalimat, saya sudah terlalu tua dengan memulai perjalanan baru. Setiap pagi bangun tidur katakan dengan lantang, hari ini tubuh saya sedikit lebih muda dari kemarin. Otak Anda akan mempercayai apa yang Anda katakan dan memulai perubahan positif. Hambatan kedua, saya terlalu sibuk, tidak ada waktu olahraga. Ini alasan yang paling sering saya dengar dan paling keras saya bantah. Anda bilang sibuk, tapi jujurlah pada diri sendiri. Apakah ada waktu 30 menit nonton TV setiap hari? Apakah ada waktu 20 menit main HP, scroll layar? Masalahnya bukan tidak ada waktu, tapi belum memprioritaskan kesehatan. Dan saya tanya, jika tidak meluangkan waktu merawat kesehatan, sekarang nanti Anda harus meluangkan waktu 10 kali lipat untuk berbaring di rumah sakit. Cara mengatasinya, 5 tanda yang saya bagikan tidak menuntut blok waktu khusus. Bisa buka tutup botol sambil masak, berdiri satu kaki sambil sikat gigi, jalan cepat saat ke pasar, peregangan saat nonton TV. Semuanya bisa diselipkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting adalah kesadaran bukan waktu. Hambatan ketiga, saya sudah coba berbagai cara tapi tidak berhasil. Mungkin olahraga tidak cocok buat saya. Ini hambatan paling berbahaya karena didasarkan pada pengalaman gagal di masa lalu. Tapi saya katakan, Anda gagal sebelumnya bukan karena tidak mampu, tapi karena belum menemukan cara yang benar. Kebanyakan metode sebelumnya terlalu ketat, terlalu rumit, atau menuntut terlalu banyak. 5 tanda yang saya bagikan ini cukup sederhana untuk dilakukan siapa saja. Cara mengatasinya, beri diri Anda kesempatan baru. Mulailah dari satu tanda yang paling mudah, coba seminggu. Saat melihat hasil terkecil, tambahkan tanda kedua. Pelan-pelan bangun kebiasaan. Jangan terburu-buru, jangan menaruh harapan terlalu tinggi. Setiap langkah kecil adalah kemenangan. Ingatlah Bapak Ibu sekalian, psikologis adalah dasar dari semua perubahan. Jika psikologis tidak pas, metode sebagus apapun akan gagal. Tapi jika psikologis pas, hambatan terbesar pun akan menjadi peluang yang membuat Anda lebih kuat. Sekuat apapun tekad Anda, ada satu fakta yang tak terbantahkan. Manusia tidak dilahirkan untuk berjuang sendirian. Menurut penelitian, 85% orang yang berolahraga sendirian menyerah setelah 3 bulan, tetapi ketika dilakukan bersama keluarga atau kelompok komunitas angka ini, turun menjadi 23%. Perbedaan ini mengonfirmasi satu hal. Kekuatan komunitas bisa menentukan kemampuan menjaga kesehatan jangka panjang, mulailah dari keluarga. Tempat terdekat, banyak orang berpikir anak-anak sibuk jadi tidak mungkin ikut. Tapi masalahnya bukan pada waktu, tapi pada bagaimana kita mengajak. Jangan bilang, Bapak, Ibu sudah tua, kalian harus bantu olahraga ini memberi beban pada anak. Sebaliknya katakan, Bapak, Ibu belajar cara bagus supaya sekeluarga lebih sehat. Mau coba bareng Bapak Ibu jika ajakan bersifat berbagi bukan meminta anak-anak akan lebih tertarik. Hebatnya latihan 5 tanda ini bukan cuma untuk lansia. Orang muda juga butuh kekuatan tangan yang kuat, keseimbangan yang baik, langkah cepat tubuh lentur, dan psikologis positif. Menurut penelitian Universitas Oxford, keluarga yang berolahraga bersama memiliki tingkat kebahagiaan 47% lebih tinggi dan konflik 62% lebih sedikit. Ubah olahraga menjadi permainan keluarga. Lomba buka tutup botol selama 1 menit, tantangan berdiri satu kaki, atau balapan jalan cepat di taman. Jika olahraga jadi menyenangkan, tidak ada yang merasa itu beban. Anak kecil pun bisa ikut. Kalimat sederhana. Ayo lihat kakek, nenek bisa buka tutup botol ini tidak akan memperlihatkan koneksi indah antar 3 generasi. Manfaat besar lain dari latihan bersama adalah motivasi. Ada hari di mana Anda lelah dan tidak ingin olahraga, tapi jika anak mengingatkan, hari ini belum loh Pak, Bu Anda jadi punya alasan untuk bangkit. Sebaliknya saat anak lelah Anda menjadi sumber penyemangat mereka, tapi tidak semua orang tinggal dekat dengan anak. Disinilah peran komunitas. Olahraga kelompok memberi 3 manfaat besar. Tanggung jawab satu sama lain, saling belajar, dan kegembiraan.
Jika sudah janji olahraga dengan teman, susah untuk membatalkannya. Saat bersama, semua berbagi pengalaman, menyemangati, dan maju bersama. Dan yang terpenting, jika ada teman, waktu berlalu cepat dan kegembiraan meningkat nyata. Menurut Universitas Michigan, orang yang berolahraga dalam kelompok memiliki kemungkinan mempertahankan kebiasaan 38 kali lebih tinggi daripada yang sendirian. Bahkan rata-rata umur mereka 7 tahun lebih panjang. Bukan hanya karena olahraga, tapi karena hubungan sosial yang positif. Lalu, dari mana mulai grup olahraga? Cara paling sederhana adalah tanya orang terdekat, tetangga, teman, musik, orang satu RT RW, 2 atau 3 orang. Setuju saja Anda sudah punya grup. Bertemu setiap pagi di taman dekat rumah. Lakukan 3,4 gerakan dasar. Sederhana tapi sangat efektif. Anda juga bisa bergabung dengan grup jalan sehat yang sudah ada. Banyak lingkungan perumahan punya grup seperti itu. Gabung saja lalu perlahan bagikan 5 tanda kesehatan ini kepada mereka. Jika mereka melihat Anda semakin sehat setiap minggu, mereka akan penasaran dan ingin ikut. Jika tidak menemukan grup, buatlah sendiri. Tidak butuh keahlian khusus atau organisasi rumit. Cukup pilih tempat yang familiar, taman halaman apartemen, pilih waktu tetap misal jam 6 pagi dan undang kenalan. Lalu buat beberapa aturan sederhana, datang tepat waktu, saling menyemangati, berbagi kemajuan setiap minggu. Setiap bulan bisa adakan acara ngopi atau sarapan bareng untuk mempererat ikatan. Yang terpenting dari grup bukan jumlahnya, tapi keteraturan dan ketulusan. Grup kecil yang rutin setiap hari jauh lebih kuat dari grup besar yang jarang bertemu. Kekuatannya ada pada ketekunan dan perasaan antar anggota. Jika grup bertahan jangka panjang, Anda tidak hanya mengubah kesehatan sendiri, tapi memberi dampak positif pada seluruh komunitas. Setiap orang di grup menjadi lebih sehat, lebih optimis, lebih bahagia berkat inisiatif Anda. Ini memberi kebahagiaan mendalam, bukan hanya manfaat kesehatan, perasaan berkontribusi pada hidup orang lain. Saya sering melihat grup seperti itu bertahan puluhan tahun. Mereka tidak hanya olahraga bareng, tapi jadi keluarga kedua. Berbagi kebahagiaan hari raya, melewati kesulitan bersama, saling bantu saat ada yang sakit. Kesehatan yang baik hanya satu bagian makna persahabatan dan koneksi adalah hadiah terbesarnya. Jadi jangan jadikan perjalanan kesehatan Anda sebagai perjalanan yang sepi. Buka tangan, ajak keluarga, teman, tetangga untuk bersama-sama. Jalan sendiri terasa jauh dan melelahkan, tapi jalan bersama terasa pendek, ringan, dan jauh lebih menyenangkan. Jika apa yang saya bagikan hari ini memberi Anda motivasi atau pandangan baru tentang kesehatan, tolong bantu sebarkan pengetahuan ini ke lebih banyak orang. Tekan tombol suka berlangganan, subscribe saluran sehat itu menyenangkan, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya yang saya dedikasikan khusus untuk masyarakat Indonesia Parubaya dan lansia. Silakan tinggalkan komentar di bawah. Saya akan membaca satu persatu dan menjawab semua pertanyaan Anda. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk bersama kami. Saya mendoakan Anda selalu sehat, jiwa penuh energi, tubuh lentur, dan setiap hari semakin dekat dengan kehidupan yang panjang umur, bahagia, dan bermakna. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingatlah, kesehatan Anda adalah hadiah paling berharga bagi keluarga. Salam.